Saudara-saudari yang terkasih, video ini saya buat untuk kamu yang mau bergabung dalam gereja Katolik dan untuk membantu sesama katekis lain yang sedang dalam pelayanan yang sama. Sebagai kenangan, saya menyebut Vito dan Nike, saudara muda yang secara tidak langsung membuat saya kepikiran untuk mendokumentasikan materi ini dalam bentuk video. Selain sebagai kenangan pertemuan daring kami, dan juga kiranya sebagai sarana untuk membantu sesama yang juga sedang dalam pergumulan yang sama. Selamat datang saudara-saudari terkasih di perjalanan iman yang sungguh istimewa ini. Kami menyambut Anda dengan sukacita dan hormat di dalam gereja Katolik. Anda telah memiliki warisan iman yang kaya dari gereja atau komunitas Kristen tempat Anda berasal. Dan hari ini, Anda memilih untuk menggali lebih dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Hal pertama dan terpenting yang perlu kita pahami adalah prinsip ekumenis. Anda datang kepada kami bukan sebagai seorang yang pindah agama dalam arti meninggalkan Kristus atau menolak semua yang telah Anda yakini sebelumnya. Kami menghargai dan mengakui warisan iman dan kebenaran yang telah Anda terima. Baptisan yang sah yang Anda terima di komunitas Kristen Anda adalah baptisan Kristus. Dan kami juga menghormati firman Tuhan yang telah berakar dalam hidup Anda. Yang Anda lakukan hari ini adalah memasuki persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Ini adalah langkah untuk melengkapi perjalanan iman Anda, menyambut apa yang kami yakini sebagai kepenuhan sarana keselamatan yang dianugerahkan Kristus kepada gerejanya. Ini adalah kesatuan di sekitar meja perjamuan Tuhan dan di bawah kepemimpinan para penerus rasul. Saudara-saudari yang terkasih, selama perjalanan katekumenat ini, kita akan membahas beberapa ajaran yang mungkin terasa berbeda dari apa yang selama ini Anda yakini. Ini bukanlah kontradiksi, melainkan kekayaan iman yang berkembang. Kita akan fokus pada 4 hal utama. Hal pertama adalah makna gereja. Gereja Katolik melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan yang didirikan oleh Kristus dan dipimpin oleh hierarki, para uskup, penerus para rasul, yang memiliki karisma otentik untuk mengajar, yang kita sebut dengan magisterium. Bagi kami, gereja adalah institusi ilahi manusiawi yang menjamin ajaran yang tidak menyimpang. Kedua, sakramen. Kita percaya pada 7 sakramen sebagai tanda dan sarana rahmat yang nyata dan efektif, yang sungguh-sungguh menganugerahkan apa yang dilambangkannya. Puncaknya adalah Ekaristi, di mana kami percaya bahwa roti dan anggur secara substansial menjadi tubuh dan darah Kristus. Poin yang ketiga, kitab suci dan tradisi versus sola scriptura. Anda mungkin akrab dengan prinsip sola scriptura, hanya kitab suci. Gereja Katolik percaya bahwa Allah mewahyukan dirinya dalam satu sumber ilahi, wahyu ilahi, yang diteruskan melalui 2 model, kitab suci yang tertulis dan tradisi suci yang hidup. Keduanya diinterpretasikan secara otentik oleh magisterium. Tradisi ini adalah apa yang diwariskan para rasul, saksi mata kehidupan Yesus. Dan poin yang keempat adalah Maria dan Orang Kudus. Kami memberikan penghormatan kepada Maria sebagai Bunda Allah dan kepada Orang Kudus sebagai teladan iman dan perantara doa. Ini bukanlah penyembahan yang hanya diberikan kepada Allah saja, melainkan permohonan agar mereka menyertai doa-doa kita. Saudara-saudari yang terkasih, iman Katolik tidak hanya tentang doktrin,
tetapi juga tentang praktik hidup yang menguduskan. Dalam perjalanan kita akan membahas tata perayaan Ekaristi atau Misa. Misa adalah pusat dan puncak seluruh kehidupan gereja. Kita akan mempelajari strukturnya, liturgi sabda dan liturgi Ekaristi sebagai pengorbanan Kristus yang hadir kembali secara sakramental. Kita juga akan mengenal dan mendalami doa-doa dan devosi Katolik. Selain doa pribadi dan doa bersama, ada tradisi devosi yang kaya seperti rosario, jalan salib, dan devosi kepada Hati Kudus Yesus. Ini adalah cara-cara populer yang membantu umat beriman merenungkan misteri keselamatan. Kita juga akan belajar tentang hukum kanonik dan moralitas, di mana kami juga diatur oleh hukum kanonik yang mengatur struktur gerejawi dan disiplin, serta memiliki ajaran moralitas yang tegas, terutama dalam hal etika hidup dan martabat manusia yang berakar pada hukum kodrat dan ajaran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan katekumenat ini adalah kesempatan luar biasa untuk menyelaraskan hati dan pikiran Anda dengan iman Katolik, bukan dengan menolak asal Anda, melainkan dengan memperkaya dan menyempurnakan kesatuan Anda dalam Kristus. Kami akan melalui poin-poin ini satu persatu dalam video-video berikutnya. Bersiap-siaplah untuk bertanya, mendalami, dan bertumbuh. Kami berdoa agar Roh Kudus membimbing Anda menuju persekutuan penuh dengan Kristus dalam gerejanya, dalam gereja Katolik. Sampai jumpa di video pertama yang akan membahas lebih mendalam tentang prinsip ekumenis dan warisan iman Anda. Agar mereka juga ada di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa telah Engkau telah mengutus aku.